sekarang kita buka sesi hotline dulu ya, bentar ya. Sesi hotline berapa orang? Bebas ya, bebas. Silahkan kontak Telegram saya, nanti bakal disambungin ke Chef Steven. Soalnya jam terbang Chef Steven ini tinggi banget nih. Habis ini dia mau langsung ke Korea Utara lagi ya. dia tuh orang Korea Selatan, tapi dia besok mau ke ada ini ya, audisi juga ya di sana ya. Waduh, penelpon pertama dari ibu-ibu pengajian nih. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu suaranya dikecilin dulu deh. Assalamualaikum. Halo. Oi, dari siapa? Dari siapa? Halo. Ini dari siapa nih? Dari tadi. Oh, dari tadi. Silakan Bu. Mau nanya apa nih? Silakan Bu. Pengen nanya dong sama Steven. Oke. Kemarin waktu dia memutuskan untuk jadi vegan itu, terus prosesnya berapa lama sih dia atasi dari yang tadinya makan daging itu sampai dia benar-benar udah pure nggak makan daging sama sekali ataupun itulah benar vegan. Waktunya ya gitu ya. Halo? Kok Anda hilang? Halo? Iya, halo. Gimana? Ulang lagi. Kok Stevennya ini suka dengar suara kamu. Ini dari Ria ya, Siti Komaria. Jadi berapa lama ya? Oh, misalnya nih. Dengar nggak? Nggak ada. Hah? Ini aja. Coba. Nggak dengar. Tuh. Prosesnya itu kan dari vegetarian itu selama setahun nih. Nah, dari setahun itu sebenarnya masih ada makan daging di awal 6 bulanan. Setelah itu baru enggak nih. Nah, dari 6 bulan yang setelah itu juga udah mulai enggak mengkonsumsi daging nih. Nah, perpindahan dari vegetarian itu gampang banget karena hanya mengurangi telur, susu dan madu misalnya kayak gitu. Hanya mengurangi kalau Dari- lihat lu udah besar ya, itu hanya mengurangi. Hanya mengurangi karena kalau misalnya baru masuk ke vegetarian itu mengurangi banget kan. Daging ayam dan segala jenis daging lah. Sampai seafood semuanya. Nah, kayak gitu. Jadi perpindahan dari vegetarian ke vegan itu nggak susah, asalkan butuh niat aja gitu. Karena masih ada orang yang mungkin masih mau makan cake nih, atau roti dan Yang ada segala jenis. telurnya gitu kan, Benar. sama Nah, susu. itu yang mungkin agak susah bagi orang-orang. Karena di Indonesia masih sedikit, tapi kalau di luar negeri itu mungkin sudah banyak, makanya orang-orang beralih gitu loh. Kayak gitu. Jadi perpindahan dari VG ke vegan itu butuh beberapa bulan aja gitu. Gitu. Oke, gitu jawabannya. Ngerti ora? Tutup dia. Halo? Halo, Bu? Ya mati disconnect dia. Ya udah, dari situ aja denger ya. Penelpon selanjutnya, silahkan. Tadi udah ya dijelasin ya. Ibu Ria di mana? Ibu Ria di Ciledug ya. Udah tadi. Ayo telepon. Jarang-jarang lo nemu ini. Waduh, gua kaget. Siapa nih yang nyelam? Apa sih David? Halo? Kok nggak ada suaranya? Halo? Pit? Halo. Oh iya. Lu lagi nyelam sih. Jadi suara lu nggak keluar. Gimana? Mau nanya apa nih? Tadi kan disebutkan bahwa ada vegan yang hanya tidak memakan daging merah. Benar. Nah, tapi ketika misalkan makan kumbang, belalang itu Serangga berarti ya. sia-sia nggak sih? Sia-sia Menurut nggak Stephen itu sia-sia nggak sih? Sia-sia dalam Misalkan, gimana nih? atau misalkan dia masih makan daging juga, misal masih makan ikan atau apa. Nah, terus atau khasiatnya doang yang beda gitu. Khasiat. Sebenarnya nggak ada khasiat apapun sih ya. Itu cuman pengelompokan tipe-tipe orang yang makan daging dan vegetarian gitu. Kalau misalnya tadi kayak daging merah nggak ada tapi masih seafood, dia sebutannya apa? Itu cuma pengelompokan dan
ya khasiatnya nggak ada beda, ya intinya kan dia tetap makan daging gitu sampai dia tidak makan daging sama sekali termasuk serangga ya tadi kumbang, Yang sampai lalat. Nah, itu transisinya itu ya. dia baru disebut vegan Gitu, Mas David. Oh gitu. Jadi kalau misalkan lu mau transisi dari daging merah ke vegan ya, tapi lu masih mau makan daging, ya bisa aja lu makan belalang, garaga, lu mau makan garaga nggak? Sama coro. Itu untuk masa transisi doang gitu. Sekarang kita jawab dulu ini. Pertanyaan udah ada di itu ya. Banyak sih. Di kolom komentar YouTube kita akan menjawab pertanyaan dulu dari situ. Coba. Langsung dijawab aja ya. Vegetarian ini pertanyaan dari Mas Arfit ya. Vegetarian boleh minum kopi luwak nggak? Kopi luwak yang kita tahu tuh yang dihasilin sama luwak ya. Iya. Gimana tuh? Nih, dari kemarin nih sebenarnya Mas Arfi udah nanya nih, Oke. dari kemarin banget Oke. nih. Belum ada jawaban, tapi kalau mungkin dibandingin, maksudnya perbandingannya adalah misalnya dari susu dari sapi nih. Nah, berarti ya nggak boleh gitu kopi luwak. Nggak boleh ya, Nggak berarti boleh, ya. ya. Nggak boleh Mas Arfit. Nah selanjutnya Pak Sony anggota pengamanan SPE. Oke, siap Pak. Siap. Mengayomi. Oke, lanjut pertanyaan. Kenapa orang vegetarian kan tidak suka hal berbau daging? Karena itu mengingatkan mereka tentang animal abuse atau killing. Tapi kenapa chef VG berusaha membuat makanan yang semirip mungkin dengan daging? Nah, tadi sempat tersirat ya, kayak gitu ya. Tadi kan udah dijelasin juga nih ternyata itu hanya untuk transisi nih ke vegetarian. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar ke vegan dan segala jenis, itu biasanya mereka tidak terlalu peduli banget gitu loh. Kalau ada daging ini, ya kalau nggak ada ya nggak masalah gitu. Nah itu hanya dibuat untuk orang yang lagi transisi aja gitu. Oke. Kalau sekarang saya makan sih, ya makan aja karena enak gitu kan. Nggak kepikiran, oh kalau makan ini berarti makan daging ayam nih. Nggak sampai segitunya udah. Gitu. Oke. Itu ya Mas Arafit ya, seperti itu. Mas Arfi lagi deh. Nah, ada pertanyaan lagi. Ini mirip sih. Nggak tahu mungkin saudaraan gitu. Kenapa orang vegetarian kan tidak suka hal berbau, bla 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 bla, sampai tentang animal abuse atau killing. Tapi kenapa Koko Tipen suka pakai jaket dan sepatu kulit dan binatang gitu? Nah, itu Why gitu? Dia enggak. mempertanyakan itu. Ini dari Alfari ya, dari Alfari di Jogja. Jaket kulit yang dipakai itu bukan asli, sintetik. Oke. Oh, Jadi foto sintetis. dari sampai sekarang juga, maksudnya barang-barang yang ada sampai sekarang itu nggak ada yang asli. Oh, Karena KW. ya bukan KW sih, Oh, bukan karena KW. dia tetap ori, tetap ori, tapi bukan bahannya kulit sintetik. asli ini ya. bener. Jadi bukan kan ada sepatu yang dari kulit sapi misalnya gitu kan. Nah, enggak ada produk yang dibeli. Jadi itu kalau kulit sintetis itu udah campuran ini ya, material ini ya. ada material Ada material lain. Jadi tapi bukan mirip-mirip lah. Bukan ini kulit hewan. Lanjut. Boleh nggak sih vegan memakan makanan yang mengandung minyak yang dibuat dari hewani dari Johan di Jogja? Nah, ada teman saya yang vegetarian juga, dia nggak mempermasalahkan hal itu. Jadi ketika misalnya digoreng dengan minyak yang sebelumnya pakai minyak yang sudah tercampur daging nih misalnya gitu kan. Nah itu ada kalau teman saya sih nggak peduli gitu karena dia masih vegetarian mungkin. Tapi kalau untuk ke vegan, ya mereka lebih bersih ke arah situ. Jadi oh ini kena minyak, sudah kena minyak daging nih misalnya gitu kan. Ya mereka nggak mau makan lagi gitu. Ada yang kayak gitu kok. Oke. Lanjut, itu tadi dari Johan ya. Next, Diki Andriadi. Menu 4 sehat 5 sempurna versi vegetarian seperti apa ya? Kalau susu mungkin ya pengganti kan soya tuh. Susu kedelai. Susu kedelai. Kedelai. Kalau misalnya mau 4 sehat 5 sempurna dan menyerupai itu ya mungkin nggak menyerupai banget ya karena kan di situ ada ikan juga kan. Roti dan segala jenis. Nah, itu kan nggak sampai segitunya tapi kalau misalnya mau disamain juga ya gimana ya? Maksudnya bahan-bahan yang dibuat itu ya berbeda-beda aja gitu, nggak harus melulu sayur. Misalnya contohnya kan ada terong juga dan segala jenis yang bisa dikombinasi gitu. Ini siapa? Mas Ferry ya? Mas Ferry dari Jogja.
vegan tetap bisa makan sate, rendang, dan lain-lain dalam bentuk Indomie. Bisa nggak ya gitu? Oh, WK. Jadi kan Indomie rendang tuh kan gitu kan. Ah. Nah, boleh sebut merek ya, boleh. Nggak apa-apa. Indomie. Halo, mau untuk iklan selanjutnya Indomie? Jadi Indomie rendang. Nah, Indominya boleh, Oke. bumbunya tidak boleh. Makanya Oh, ada yang bumbunya. mie Korea itu bumbunya boleh. Jadi ada jenis-jenis yang boleh dan tidak boleh. Gitu. Mie-nya boleh, mie-nya kan cuma dari tepung gitu kan. Kalau mie-nya dari tepung boleh Mas Ferry. Bumbunya yang tidak boleh. Kalaupun penyedap misalnya- rasanya gitu ya. Ya, kalaupun tambahan. misalnya dia bilang rasa sintetik nih, Hmm. tapi kan sebenarnya belum teruji aja gitu. Ya, kita belum tahu juga ya detailnya gimana ya. Terus nih ada intermezzo dikit dari Mas Riko. Saya komit mengendalikan populasi ayam, sapi dan kawan-kawan. Oke, siap Mas. Siap Mas. Mas Riko ini mau menjaga balance ya, balance-nya kehidupan makhluk hidup ya. Terus siapa lagi nih? Alvin. Katanya kalau vegan nggak boleh makan bawang putih ya? Kenapa ya? Perasaan vampir tuh yang nggak boleh makan bawang cuy. Jadi bukan nggak boleh. Sebenarnya kalau vegan boleh. Oke. Tapi ada beberapa vegetarian yang menganut agama tertentu, percayaan tertentu itu nggak boleh karena istilahnya mereka kan nggak makan daging nih. Nah, bawang itu bisa merusak tubuh kalau nggak ada daging di dalamnya kayak gitu. Jadi itu hanya bertentangan doang sih. Tapi kalau di vegan sih rata-rata boleh. Nggak ada pengaruh ke sana. Enggak. Oke. Udah ya. Pertanyaan udah kita jawab semua ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk ada sesi selanjutnya bisa langsung ke Chef Steven